Yang kami hormati dan banggakan Rektor Universitas Hasanuddin Prof. Dwi Aristina Purwobuhu. Alhamdulillah beliau telah bergabung bersama kita semua di dalam grup dalam Zoom meeting ini. Yang kami hormati Ketua LPPM Universitas Hasanuddin Prof. Andi Alimuddin Unde yang juga telah bergabung dengan kita semua. Yang kami hormati Bapak Ibu seluruh peneliti dan pengabdi yang insya Allah akan mendapatkan dana hibah DRPM dan internal Universitas Hasanuddin yang dimuliakan. Yang kami hormati UKTU dan semua tim yang telah bekerja mempersiapkan kegiatan ini. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk menggunakan waktu sebaik mungkin, izinkan kami langsung mempersilahkan kepada Ketua LPPM Unhas untuk memberikan gambaran umum tentang kegiatan riset dan aktivitas kita tahun 2020. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Rektor yang saya hormati, Bapak Pimpinan Universitas yang saya hormati, para dekan, serta teman-teman peneliti yang saya hormati. Hari ini merupakan sosialisasi tentang penandatanganan kontrak hibah dikti dan internal Universitas Hasanuddin, yang mana penandatanganannya insya Allah kita rencanakan besok untuk dikti sampai lusa, dan internal hari Kamis sampai Jumat di LPPM Universitas Hasanuddin. Ibu Rektor yang saya hormati, perlu saya sampaikan bahwa tahun ini Universitas Hasanuddin mendapatkan dana dari hibah dikti 37 miliar. Namun karena kebijakan dikti akibat COVID, maka dana yang 37 miliar itu kurang lebih dilakukan atas kesepakatan dalam rapat Kementerian Ristek dan Dikti bahwa Universitas Hasanuddin mendapatkan pemotongan dari 37 miliar itu menjadi 30 sekian miliar, sehingga dana yang terpotong kurang lebih hampir 8 miliar itu, sehingga sisa dana yang kita kompetisikan kurang lebih 30 miliar yang dana dikti. Dan hibah yang disiapkan oleh Universitas Hasanuddin sekitar 20 miliar, dan kita sudah kompetisikan kurang lebih 14 miliar, dan ada 4 miliar yang nanti akan dijadikan riset delegasi yang nanti akan ditentukan dalam waktu tidak lama setelah proposal ini diajukan ke universitas dan mendapatkan persetujuan dari Ibu Rektor, sekitar 4 miliar. Perlu saya sampaikan kepada Ibu Rektor bahwa jumlah judul penelitian untuk tahun ini yang kita peroleh melalui dikti sebanyak 332 topik riset
dan internal sekitar 302 topik, ditambah PPKI riset kerjasama antara perguruan tinggi PTNBH sebanyak 6 topik, sehingga total keseluruhan adalah 340 topik, 640 topik keseluruhan. Saya pikir kalau 600 sekian ini betul-betul kita seriusin akan melahirkan output yang cukup luar biasa, karena pengalaman kita beberapa tahun terakhir ini, dari setiap topik itu kadang ada peneliti menghasilkan output 2-3 output dalam satu topik. Nah, kalau ini kita jalankan dengan baik, saya pikir dengan 600 sekian itu kita bisa menghasilkan kurang lebih 1000 lah topik riset, ditambah dengan, saya pikir ini juga fakultas sekarang ini menginjok teman-teman yang strata 2 dan strata 3, sehingga target kita untuk tahun ini 1.700 topik artikal, insya Allah kita bisa penuhi. Perlu juga saya sampaikan kepada Ibu Rektor bahwa tahun 2019 cukup lumayan hasil output riset yang kita peroleh melalui artikel Scopus, karena di samping memang output riset di 2017-2018 kita dorong, tetap kita kejar peneliti untuk memasukkan outputnya, sehingga pada 2019 memang agak lumayan peningkatan output kita, dan lembaga penelitian Universitas Hasanuddin menempati posisi 8 dari posisi 2018 berada di posisi 11, kita naik menjadi posisi 8. Insya Allah Ibu Rektor, mudah-mudahan 2020 ini kita bisa minimal naik sampai 2 atau 1 atau 2 ke atas lagi, sehingga dia bisa mencapai peringkat-peringkat yang di atas dari 18, insya Allah. Perlu pula saya sampaikan bahwa dari output riset dan publikasi itu juga beberapa output yang dihasilkan melalui hilirisasi atau inovasi, dan ini juga kita dorong semaksimal mungkin bagaimana di tahun 2020 ini output inovasi dari riset itu kita bisa hilirisasi, dari riset itu kita bisa peroleh, karena memang tuntutan dari riset pengembangan, riset unggulan perguruan tinggi, dan riset harapan serta riset harapan unggulan perguruan tinggi itu tuntutannya pada output yang bisa kita hilirisasi. Demikian juga dengan riset internal yang kita namakan riset inovasi pengembangan Unhas, itu kita mengharapkan menghasilkan inovasi. Demikian juga dengan riset penelitian dan harapan serta riset unggulan universitas itu kita mengharapkan nanti akan menghasilkan keluaran penelitian yang bisa melahirkan inovasi yang bisa kita hilirisasi. Apakah itu kita hilirisasi ke masyarakat atau kita mitrakan dengan pihak industri. Saya yakin di 2020 ini insya Allah kita upayakan, walaupun dalam kondisi COVID yang tidak menentu ini. Hal lain yang perlu ingin saya sampaikan kepada peneliti bahwa atas arahan Ibu Rektor, bahwa kita harapkan di 2020 ini teman-teman riset itu
bisa menghasilkan jurnal atau publikasi yang di dalamnya diharapkan ada penulis dari luar, minimal apakah itu di ASEAN ataukah di tingkat dunia yang lain apa. Jadi diharapkan publikasi itu, ini arahan dari Ibu Rektor, sekali lagi arahan dari Ibu Rektor agar publikasi itu melibatkan mitra dari luar, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu peneliti, ada teman dari luar bisa dimasukkan di dalam artikel itu, sehingga ini salah satu mendorong World Class University. Ini berulang-ulang kali saya diingatkan kepada Ibu Rektor agar peneliti melibatkan dalam publikasi itu teman-teman atau kolega mereka yang ada di luar negeri. Hal lain yang perlu saya sampaikan kepada peneliti bahwa di tahun 2020 ini pihak lembaga penelitian tidak lagi peneliti menyetor laporan pertanggungjawaban keuangan ke LPPM, tetapi mereka menyimpang pada saat-saat tertentu jika BPK memeriksa laporan pertanggungjawabannya itu, maka yang bersangkutan itu akan membawa ke LPPM. Jadi sekali lagi, karena ini saya pelajari memang ada kendala-kendala sehingga LPPM dianggap selalu mempersulit untuk pencairan 30%, sehingga saya mengambil kebijakan pertanggungjawaban keuangan itu tetap ada, tetapi tidak perlu lagi kita di LPPM memeriksa. Silakan disimpan di rumah, pada suatu saat ada pemeriksa atau siapapun yang membutuhkan itu, bapak-bapak peneliti bisa memperlihatkan. Tetapi tuntutan kita itu adalah output penelitian, termasuk laporan penelitian, yang mana ini juga menjadi persoalan karena masih banyak di antara bapak-bapak di 2019 yang belum memasukkan output penelitiannya, padahal sekarang sudah bulan 6, sudah lebih 1 tahun, belum lagi sampai hari ini. Oleh karena itu saya akan mengambil langkah bahwa mereka yang sampai hari ini belum memasukkan laporan output risetnya itu akan menjadi pertimbangan pada seleksi administratif beberapa bulan yang lalu yang kita sudah lakukan. Hal lain yang perlu juga kita sampaikan bahwa dalam pertanggungjawaban keuangan itu perlu dipahami bapak-bapak peneliti, terutama berkaitan dengan pajak, supaya itu diperhatikan dalam, jangan-jangan hanya disimpan pertanggungjawaban di rumah terus setelah diperiksa BPK pajaknya tidak terbayarkan. Itu menjadi pertanyaan besar di dalam pelaksanaan pemeriksaan. Nah, oleh karena itu kita mengharapkan ke depan ini 2020 ini kita kejar banyak adalah output riset dan laporan kegiatan riset itu, sehingga dengan demikian berkaitan dengan pertanggungjawaban keuangan itu silakan bapak-bapak ibu peneliti simpan di rumahnya, tetapi sewaktu-waktu pihak pemeriksa datang ingin periksa, ya siapkan aja, nanti kalau kena random dari BPK ya bapak yang ibu-ibu peneliti yang bertanggung jawab penuh terhadap pertanggungjawabannya. Yang kita masukkan di LPPN itu hanya SPPTN, SPTB-nya hanya yang kita rincian anggaran itu yang kita di-store di LPPN. Setelah itu yang 30% itu langsung kita cairkan jikalau output dari penelitiannya itu sudah masuk di LPPN. Hal lain juga yang perlu ingin saya sampaikan, bahwa bagi penelitian yang muncul itu setiap tahunnya tetap ada laporan
output sesuai dengan output dari setiap tahunnya. Mungkin ujungnya nanti biasanya itu di tahun ketiga baru ada paten, tapi di tahun pertama itu tetap ada output yang dihasilkan sesuai dengan panduan yang ada di yang disiapkan oleh baik dari Dikti maupun dari LPPM. Saya kira itu hal-hal yang ingin saya laporkan. Mudah-mudahan riset kita di tahun 2020 ini dalam kondisi COVID ini tetap insya Allah bisa berjalan dengan lancar, sehingga dengan demikian apa yang ingin kita capai dalam riset ini betul-betul sesuai dengan yang kita harapkan bersama. Akhirnya kami memohon Ibu Rektor memberikan arahan, petunjuk serta bimbingan di dalam upaya mendorong pengembangan riset Universitas Hasanuddin untuk 2020, dan sekaligus meminta dengan hormat Ibu Rektor membuka pelaksanaan sosialisasi dan sekaligus penandatanganan kontrak untuk besok dan lusa serta Jumat Sabtu, Kamis Jumat, sehingga pelaksanaan riset ini bisa berjalan sesuai yang kita harapkan. Terima kasih Ibu Rektor. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Andi Almudin Ude atas informasi-informasi yang telah diberikan. Untuk selanjutnya kami memohon kepada Ibu petunjuk arahan terkait dengan riset 2020 dan seterusnya. Oleh karena itu kami memohon waktu pada Ibu Rektor untuk memberikan sambutan pada kegiatan ini. Dengan hormat kami persilakan. Selamat Idul Fitri yang baru kita lewati. Mohon maaf lahir dan semoga sehat semua ya. Bapak Ibu, tadi Pak Ketua sudah menyampaikan beberapa informasi soal penelitian. Yang pertama memang saya memberi arahan bahwa berdasarkan hasil diskusi kami dengan pihak Time Higher Education yang membuat rankingan World Class University, kenapa kendala kita di tahun ini belum bisa masuk di dalam Time Higher Education ranking besar, 1000 besar. Salah satunya adalah di pilar riset, mencari researching sendiri dari ke reputasi internasional kita berdasarkan publikasi-publikasi. Nah, salah satu indikatornya adalah penelitian yang minim sekali kolaborasi riset secara internasional. Jadi di dalam publikasi itu melibatkan peneliti afiliasi dari universitas internasional lainnya itu sangat minim. Jadi kita harapkan ini bisa didongkrak oleh hasil penelitian yang akan datang, sehingga bisa mendongkrak angka kita. Yang kedua, saya tentu mengucapkan terima kasih atas publikasi teman-teman pada tahun lalu sampai kita mencapai target. Jumlah tahun lalu itu penambahan publikasi sebanyak 1.873 ya. Sehingga total dari tahun itu publikasi kita ada 4.681. Ini luar biasa prestasi ini, lebih target yang kita canangkan. Oleh karena itu tahun ini kita targetkan 1.250 bisa tambahan publikasi dari riset. Tapi dengan catatan riset-riset Bapak Ibu para peneliti yang terpublikasi, upayakan bisa mendongkrak reputasi internasional. Kalau kita mau UNHAS bersama-sama bisa naik ke ranking yang terrecognized di dalam 1000 besar. Bapak Ibu para peneliti yang saya banggakan, secara khusus saya mengucapkan terima kasih kepada 13 peneliti kita yang luar biasa
masuk di dalam kategori 500 peneliti terbaik di Indonesia berdasarkan rankingan dari Sinta yang direcognize oleh Kemenristek Dikti. Expose nama ini karena kita bangga dengan 13 orang ini. Di ranking ke-80 ada Profesor Dr. Diki Harun Ahmad, MPes, SPK KGA. Di ranking ke-82 ada Profesor Muhammad Hatta, MD, PhD, SPMK. Di ranking ke-85 Profesor Dr. Dahlan Tahir, MSc. Selanjutnya di ranking 261 ada Amsal Yadi, MSc, PhD. Dan ranking 375 ada Profesor Dr. Safuddin, PhD. Di ranking 426 ada Muhammad Asad, MSc, PhD, yang mengelola publikasi. Di ranking 485 ada Dr. Gigi Muhammad Rusli, MPes, PhD, SPBM, konsultan. Dan ranking 494 ada Aidudin, Dr. Ades Aidudin, MSc. Ini pionir-pionir dalam publikasi penelitian yang masuk direcognize sebagai 500 peneliti terbaik. Terima kasih buat kinerja teman-teman di Balas Pangan ini. Kita bangga, semoga tahun depan lebih banyak lagi yang masuk di dalam 500 peneliti terbaik di Indonesia. Bapak Ibu, saya untuk publikasi ini walaupun indikatornya sekarang masuk di dalam BCU ya, tidak bagian dari indikator di Kemendikbud, tapi vital untuk penentuan Unhas masuk di World Class University. Baru saja ada berita sedih yang kita terima. Semula Time Higher Education akan memasukkan kita di dalam 1000 besar World Class University karena publikasi kita yang cukup tinggi di research dari Scope Elsevier. Tapi kemudian ada pemberitaan, walaupun sekarang kami lagi dalam diskusi bahwa karena data yang dipakai adalah data 2015, 2016, 17 untuk peningkatan di 2020 ini. Dari publikasi minimal mereka berharap pertambahan itu 150 per tahun. Ternyata di trace publikasi kita pada tahun 2012, 2016 itu masuk dalam jurnal yang nggak bisa direcognize lagi. Mungkin kita dianggap ineligible. Lagi diskusi nih, kenapa ineligible di tahun 15 tahun 16? Ada asumsi kita jangan-jangan di jurnal yang abal-abal. Yang jurnal itu tahun ini udah nggak ada lagi. Sehingga semua yang terpublikasi di tahun 15-16 untuk rankingan masuk indikator rankingan itu dinolkan. Nah inilah kedua pesan saya kepada teman-teman, nanti hasil penelitiannya para peneliti agar dimasukkan di jurnal yang qualified. Karena ketika rankingan untuk tahun ini diambil data tahun 15, tahun 16, sama tahun 17, tahun 18, ketika jurnal itu tidak muncul lagi, maka bisa jadi itu yang masuk dalam kategori ineligible. Oleh karena itu di dalam selain memilih jurnal yang kehati-hatian, ya banyak sekali persyaratan yang akan dipakai. Yang paling pilar citasi kita masih cukup rendah, sehingga sekalipun penelitian kita bisa kategori masuk itu di dalam rankingan world class, tapi kalau citasi kita itu masih secara total masih rendah, maka itu juga bisa tereliminir. Kalau kita di citasi masih di urutan yang ke-8, 11 ya di seluruh Indonesia. Ada universitas besar, sehingga teman-teman, saya kira untuk citasi teman-teman sudah tahu triknya kan.
kolaborasi dan dalam kelompok ilmu, rumpun ilmu, dan pilih jurnal yang baik ya. Tadi yang untuk pilar riset ini, karena kalau saya lihat data kita, kuartil berdasarkan di kuartil mana kita, dan total saat ini kita di 2020 ini kita banyak masalah ya, karena ada COVID-19. Tapi dari target 1.750 di akhir tahun, saat ini baru mencapai 643. Jadi ini 643 pun kita duga dari sumbangan riset yang tahun lalu, publikasi yang lalu yang baru di-recognize sekarang. Maka bagaimana caranya teman-teman bisa mempush publikasi kita bisa mencapai paling sedikit 1.750. Nah ini tantangan besar tentu kalau hasil riset sekarang untuk mencapai masuk recognize pada publikasi tahun ini memang agak sulit ya. Tapi paling tidak sampai Oktober atau September kalau misalnya ini masih bisa di-recognize. Tapi nolong pada jurnal yang ter-recognize, karena yang dari 643 ini yang sampai Juni 2020 publikasi kita di tahun 2020 itu 40% artikelnya ada di non-Q. Yang Q1 itu hanya 8% dari publikasi atau hanya 52 publikasi dari 643. Yang di Q2 itu hanya 9%. Yang terbanyak ada selain itu ada di Q3, Q3 35%, Q4 4%, yang non-Q itu ada 4%. Nah ini ineligible ini. Nanti kita dari data 2015-16 itu udah membuat kita tereliminate dari untuk dihitung perankingan. Padahal sebelumnya dalam diskusi dengan Time Higher Education kita masuk kelompok cluster yang sama dengan ITS 1000-an lebih. Tapi gara-gara dites lagi jurnalnya abal-abal, jadi teman-teman yang saya banggakan, inilah jadi sabaran ke depan. Tentu kalau kita mau bersama-sama lihat reputasi UNAS ini makin naik di depan saya. Jadi dari 600 berapa tadi Pak Adeta 640 ya proposal, saya pasti yakin bisa naikkan reputasi dengan publikasi bersama orang media asing mitra kita. Kemudian tadi pesannya Pak Ketua juga soal prototype inovasi itu penting lagi, karena Pak Mas Menteri ini bikin indikator bahwa salah satu peringkat untuk bisa ditambah BPTN. Jadi kalau dulu Menteri yang lalu peringkat aja, kalau beliau ini selain membuat peringkat, hasil peringkat itulah yang dihitung persentase BPTN itu bisa ditambah atau dikurangi atau tetap. Sarannya adalah salah satu indikatornya berapa banyak produk yang dipakai di masyarakat. Jadi kalau nggak ada yang dipakai di masyarakat, jadi stabil indikator kita ya siap-siap terima BPTN berkurang atau kalau mau naik ya. Inilah teman-teman, pada sisi yang lain kita tetap produktif sama dalam bidang penelitian ya. Saya berharap setelah besok setelah tanda kontrak tidak ada kendala buat para peneliti untuk aksi langsung di dalam penelitiannya. Tetap jaga protokol kesehatan ya. Jika penelitian itu harus ke lapangan dan berjumpa dengan banyak orang, sesungguhnya di atas dari segalanya tentu adalah kesehatan. Saya kira itu. Terima kasih kepada LPUAM dan terima kasih kepada yang telah berkontribusi. Semoga kemudian makin berkualitas dengan output-output yang nanti telah saya paparkan. Selamat khusus buat para peneliti unggul yang telah mengangkat nama dan 500 peneliti terbaik di Indonesia. Terima
semoga makin produktif ke depannya dan menginspirasi para peneliti lain. Mohon maaf lebih dan kurangnya. Sumber penelitian dana penelitian dari internasional yang sekarang Pak Wayan mungkin Pak Wayan juga bersama kita dalam meeting ini, virtual meeting ini. Beliau memfasilitasi penyusunan proposal dan saya sudah minta coba meningkatkan sumber penelitian dari dana-dana internasional. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khususnya bagaimana kemudian kita meningkatkan kinerja riset dan aktivitas kita Universitas Hasanuddin di level nasional dan internasional. Terima kasih sekali lagi Bu Rektor atas nama pimpinan LP2M, seluruh staf di LP2M dan peneliti serta pengabdi. Kami menyampaikan terima kasih banyak, mengaturkan terima kasih atas arahan-arahan yang telah diberikan. Bapak Ibu peneliti yang kami hormati, selanjutnya kita perlu kami sampaikan beberapa hal terkait dengan teknis pelaksanaan penandatanganan kontrak riset dan aktimas untuk yang akan dilaksanakan mulai hari Selasa sampai dengan hari Jumat. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk desentralisasi dan kompetitif nasional itu dilaksanakan pada hari Selasa sampai dengan hari Rabu dengan 3 klaster waktu, yaitu 8.30 sampai dengan 10.00, 10.15 sampai 12.00 dan 13.00 sampai dengan 15.00. Kompetitif nasional seperti itu. Jadi kemudian untuk hibah internal itu dilaksanakan dan PPKI itu dilaksanakan pada hari Kamis dan Jumat. Yang ingin kami sampaikan kepada Bapak Ibu peneliti adalah tolong datang tepat waktu sesuai dengan waktu yang telah dibagikan, karena ini menghindari kontak fisik antara satu dengan yang lain. Jadi tim telah mengatur waktu sebaik mungkin dan menggunakan waktu ruangan semua yang ada di LP2M. Jadi mohon Bapak Ibu yang ditentukan pada hari Selasa pukul 8.30 kiranya datang tepat pada waktunya. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, terkait dengan COVID, kami sangat mengharapkan seluruh yang hadir menggunakan alat pelindung diri, yaitu masker atau kacamata alat bantu, dan diusahakan selalu dalam kondisi steril. LP2M insya Allah akan menyediakan beberapa peralatan, terutama scanning suhu kami akan lakukan di pintu gerbang sebelum masuk ke dalam, sehingga apabila ada teman-teman yang sedikit suhunya mengalami di luar standar, mungkin kita tidak akan perkenankan untuk melakukan kegiatan selanjutnya. Hal-hal yang harus dipersiapkan Bapak Ibu adalah proposal revisi. Tentang proposal revisi ini banyak yang bertanya tentang revisi, tentang penandatanganan. Jadi yang diharapkan bertandatangan pada revisi itu adalah cukup padekan. Untuk ketua LP2M nanti pada waktu di LP2M langsung dikumpul, nanti ditandatangani secara kolektif oleh ketua LP2M, sehingga Bapak tidak perlu menunggu cukup lama hanya gara-gara proposal itu. Dan revisi anggaran kami sekali lagi menekankan sesuai dengan apa yang akan digunakan pada saat penelitian atau pengabdian. Jadi RAB itu betul-betul adalah yang bisa dipertanggungjawabkan pada saat akan melaksanakan riset. Ada beberapa pertanyaan terkait dengan lokasi. Karena ini sudah melakukan revisi, maka untuk kiranya juga terkait dengan lokasi itu ditinjau kembali dan disinkronkan dengan anggaran yang akan digunakan. Jumlah proposal yang di-store adalah sebanyak 2 eksemplar nanti di LP2M. Kemudian sesuai dengan warnanya juga kami sudah umumkan semua di web LPPM Universitas Hasanuddin terkait dengan waktu. Oleh karena itu kami harapkan kepada Bapak Ibu peneliti dan pengabdi kiranya juga berkenan mengunjungi web LPPM Unhas, karena ini juga meningkatkan jumlah kunjungan ke web kami secara kuantitas, dan ini akan menjadi poin yang penting juga pada waktunya nanti. Kami juga sudah men-share di grup-grup peneliti tentang alamat web tersebut.
Yang lain Bapak Ibu, supaya tidak terganggu dengan administrasi, tolong setiap peneliti dan pengabdi mempersiapkan materi 6.000 sebanyak 3 lembar. Ini juga supaya kita semua segera bisa berproses dengan baik. Yang lain yang perlu kami ingatkan adalah Bapak Ibu peneliti yang kami hormati, tolong selalu mengupdate Google Scholar-nya atau dan Sintanya dan juga Scopusnya. Karena berdasarkan data di LP2M, beberapa peneliti atau beberapa dosen masih cukup banyak datanya, itu Google Scholar-nya terlalu lama tidak pernah tersentuh, sehingga data yang terrecord di situ masih data yang cukup lama, sehingga ini tidak mengalami perubahan-perubahan. Oleh karena itu kami sangat mengharapkan bantuan Bapak Ibu untuk melakukan update data di Sinta, Google Scholar, dan Scopus Bapak Ibu yang kami hormati. Nah, sedikit saja untuk tentang pembagian waktu. Untuk PDUPT itu di aula PKP itu nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 30. Jadi di aula PKP itu sekali lagi ada di web, itu 30 orang, jadi tidak semua nanti kita bergiliran masuknya. Jadi ruang rapat A PDUPT juga, kemudian ruang rapat B itu juga di PDUPT. Jadi tidak sekitar 17 orang. Kemudian aula PKP itu penelitian dasar, kemudian ruang rapat A penelitian dasar, sedangkan ruang rapat B itu adalah penelitian terapan, aula PKP penelitian terapan unggulan perguruan tinggi, kemudian ruang rapat A penelitian pengembangan unggulan perguruan tinggi, dan penelitian pasca doktor. Aula PKP tesis magister, kemudian ruang rapat A disertasi doktor, ruang rapat B disertasi doktor, dan aula PKP adalah PMDSU. PMDSU ini sebanyak 37 proposal yang diterima. Untuk hibah internal itu pada hari Kamis dan Jumat, ini juga kami sudah membuat simulasinya dengan jumlah orang dalam satu ruangan yang insya Allah akan punya jarak social distancing yang cukup baik. Untuk penelitian dasar itu kita bagi di 6 ruangan. Jadi ruangan pertama adalah ruangan PKP, ruangan kedua adalah ruang rapat A, ruang rapat B, aula PKP, ruang rapat A, dan ruang rapat B pada jam yang berbeda-beda. Jadi sekali lagi mohon perhatian terhadap waktu. Untuk penelitian dasar dosen pemula Unhas itu aula PKP ini sebanyak 32 tim, sedangkan ruang rapat A itu diperuntukkan untuk penelitian dosen penasihat akademik. Itu nanti pada pukul 13 pada hari Kamis pukul 13 sampai 15.00. Ruang rapat B juga digunakan. Kemudian untuk penelitian PKUH untuk pengabdian, PKUH itu dilaksanakan di aula PKP, penelitian terapan Unhas, ruang rapat A, ruang rapat B. Sedangkan ruang rapat C diperuntukkan untuk Unhas, PIPU, PPMU, PUPIK, dan PPKI. Jadi kembali kami garis bawahi, Bapak Ibu mohon menggunakan alas standar COVID, menggunakan masker, menggunakan kacamata, kami menyediakan desinfektan, juga menyediakan alat cuci tangan yang disediakan oleh Fakultas Teknik. Kemudian masing-masing membawa proposal revisi sebanyak 2 rangkap yang telah ditandatangani oleh peneliti dan dekan masing-masing. Kemudian membawa materi sebanyak 3 eksemplar dan datang tepat waktu sesuai dengan waktu yang telah ditentukan di web LP2M Universitas Hasanuddin. Paling terakhir adalah revisi anggaran adalah betul-betul diperhatikan RAB yang akan digunakan untuk dipertanggungjawabkan pada waktunya nanti. Saya mengulang 7 poin. Yang pertama, peneliti wajib memenuhi output berdasarkan janji pada kontrak, bukan pada proposal. Jadi janji pada kontrak. Tadi Pak Ketua sudah menyampaikan, tolong membaca kembali kontraknya. Dan bila ada hal yang ingin dipertanyakan tentang output pada kontrak itu, silakan. Kemudian konten pada SIM di Tapmas kiranya diperhatikan untuk peneliti dengan melengkapi sesuai yang dibutuhkan pada sistem. Oleh karena itu Bapak Ibu peneliti, kami harap sering-sering juga masuk ke sistem SIM di Tapmas akun masing-masing.
Peneliti tanggung jawab tetap membuat laporan kegiatan, laporan keuangan, dan output setiap tahun berdasarkan skenario waktu. Peneliti yang terlambat menandatangani kontrak atau menerima kucuran tetap membuat laporan sesuai janji kontrak. Dan untuk Bapak Ibu yang tidak hadir pada waktunya, nanti kami LP2M akan membuatkan jadwal tersendiri karena kami harus memperhatikan COVID-19, protokol COVID-19 ini. Bagi peneliti yang output haki sebaiknya menyerahkan minimal bukti pendaftaran dari Kemenkumham atau memperlihatkan sertifikat RAB. Kemudian yang terakhir adalah peneliti tetap membuat laporan pertanggungjawaban keuangan dan membayar pajak dan mengarsip serta menyerahkan jika dibutuhkan untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya. Sekali lagi atas nama pimpinan LP2M, tenaga akademik LP2M menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Rektor Universitas Hasanuddin Prof. Dwi Aristina Pungguhu atas waktunya, petunjuk dan arahannya, dan juga kepada seluruh peneliti penerima hibah BRIN kompetitif nasional, desentralisasi dan hibah internal yang telah meluangkan waktunya, dan mudah-mudahan kita bisa melaksanakan sesuai dengan yang telah kita rencanakan. Dan paling terakhir adalah mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Saya pikir inilah pertemuan kita pada hari ini. Atas nama pimpinan Tendik menyampaikan terima kasih. Assalamualaikum mau ballpoint. Mas, paling terakhir masing-masing menyediakan ballpoint masing-masing supaya tidak berpindah tangan ballpointnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.